Temanya adalah dasar iman ketika mengalahkan Goliat. Wah, seru kayaknya. Tentang apa nih? Perseteruan, peperangan gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengar atau sudah hafal kisah mengenai Daud dan Goliat ya. Ini kisah ketika saya sekolah minggu dulu. Paling hafal, paling ingat Daud itu mengalahkan Goliat dengan apa? Dengan ketapelnya. Kecil dulu mungkin masih belajar saya juga nggak pernah gitu. Cowok-cowok itu kan kayaknya seru gitu mengetapel gitu ya, dengan batu yang kecil tapi punya tenaga yang sangat kuat gitu ya. Nah, kita akan mencoba merenungkan kepada sapi atau menemukan kesatuan melalui kisah yang sangat populer gitu ya mengenai Daud dan Goliat. Apa sih yang membuat pada akhirnya Daud yang imut-imut itu bisa mengalahkan Goliat yang raksasa gitu ya. Nah, kita akan membaca dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan 47. Kita baca bersama-sama ya 7 ayat ini. Judulnya adalah Perkelahian Daud dengan Goliat. Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, kisah tadi menggambarkan ketika Daud bersama dengan Goliat mau saling berhantam, ya, mau perang. Tapi sebenarnya bukan cuma 2 orang ini berperang, ya kan? Siapa berperang? Bangsa Israel melawan bangsa Filistin. 2 rombongan besar, gitu ya. Jauh banget ya bedanya antara Daud dengan Goliat. Daud, sifat Daud, hatinya tertuju kepada Allah. Maka dikatakan Kristus, ia mengasihi Allah, hatinya tertuju pada. Sifat dasar Daud yang pertama, hatinya tertuju kepada Allah. Tadi sudah dipilih oleh Allah karena disuruh lihat yang dia yang punya hati kepada Allah. Hatinya tertuju kepada Allah. Maka ketika bangsa Filistin mulai menyerang dengan perkataan yang mulai menyinggung, langsung hatinya Daud merasa sakit hati, terusik gitu ya. Goliat yang badannya gede itu dia bukan cuma memakai perlengkapan perang yang kita lihat itu, ukuran badannya gede, perlengkapan perangnya juga komplit dengan besi, dengan baju perang yang akan membuat fisiknya juga terlindungi. Nah, ini si Daud yang kecil imut-imut ini pengen melawan, pengen mengalahkan. Sifat-sifat Daud berikutnya adalah apa? Dia punya pengalaman akan Tuhan. Ketika Daud menjadi gembala, rupanya si Daud ini gak cuma ngakon, cuma bawa pecut gitu doang, duduk di belakang berdiam diri. Rupanya enggak. Ketika Daud itu menggembala ternaknya, ketika diserang, dia itu membela ternaknya. Rupanya sifat Daud ini semangat untuk berantemnya gitu ya, semangat juangnya dengan asa ya. Ketika dia punya ternak diserang oleh binatang yang lebih buas, dia membela, dia tangkap binatangnya lalu dia pukul gitu ya. Pokoknya dia bisa melindungi ternaknya dan dia bisa mampu untuk menyerang binatang-binatang buas yang berusaha untuk menerkam ternaknya. Daud lalu punya pengalaman itu. Aku yang imut-imut, yang kecil ini, manusia yang secara fisik mungkin gak kuat, tapi ketika aku waktu itu berperang melawan melindungi ternak gitu ya, Daud bilang, Tuhan itu juga melindungi saya. Tuhan juga menolong saya ketika menyerang binatang-binatang.
dan dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Kemudian Roh Tuhan turun dengan kuasa di atasnya. Bapak Ibu, kita baca 1 Samuel 16 ayat 13. Jadi Daud itu sejak semula, sejak dia diurapi, dia tidak sendiri. Karena kenapa? Roh Tuhan ada pada Daud, menyertai Daud. Maka Daud ketika menghadapi Goliat, dia nggak punya rasa takut lagi. Ya. Nah, sekarang berikutnya adalah bagian Bapak Ibu, apakah Anda berjumpa raksasa dalam hidupmu? Secara fisik tidak pernah berjumpa ya. Hari ini masih jumpa raksasa kan? Enggak ya, nggak ketemu ya. Tapi pernah nggak kita menemui raksasa dalam hidup kita? Goliat dalam hidup kita. Pernah? Oh nggak pernah. Berarti hidup kita aman-aman aja ya. Pernah nggak merasa punya masalah yang siapa dalam hidup kita Goliat? Masih ada nggak Goliat zaman sekarang? Masih. Dalam bentuk apa? Kekhawatiran. Apalagi saya berikan contoh mungkin persoalan itu fisiknya nggak kelihatan, tapi raksasa itu seolah-olah sedang kita hadapi. Saya membayangkan ketika tiba-tiba kita melalui pandemi, Bapak Ibu ya. Kebayang nggak kita akan berjumpa dengan masa pandemi? Masa-masa seolah-olah Tuhan ingin membuat kita semua berdiam. Kita nggak bayang. Mungkin itu bagi beberapa orang itu adalah Goliat yang sedang dihadapi ketika apa? Menghadapi sakit, menghadapi kesulitan ekonomi pada masa-masa, menghadapi ketakutan dan kekhawatiran, menghadapi mungkin sampai kapan ini selesai. Ya, itu masa-masa pandemi. Tapi selain itu, mungkin dalam hidup kita sehari itu, kita juga pernah menjumpai atau mengalami berhadapan dengan Goliat di dalam kehidupan. Sudah sampai sekian lama kita seperti ini. Atau mungkin persoalan-persoalan keuangan, persoalan-persoalan keluarga kita, dan sebagainya. Saya mengalami berjumpa dengan Goliat dalam hidup saya. Buat saya itu bukannya Goliat lagi gitu ya. Nggak tahu mesti gimana, kedepannya gimana, langkah majunya mesti bagaimana, untuk kehidupan kita bagaimana. Saya nggak kebayang. Seperti rasa sakit besar di dalam saya. Mau maju saya pasti nabrak karena nggak bisa melihat gelap gitu ya. Dan seolah-olah itu persoalan begitu berat sedang menghadapi kehidupan saya. Saya mengatakan saya nggak bisa melawan Goliat ini gitu ya. Saya nggak sanggup untuk menghadapi, untuk berjuang, berperang, apalagi mengalahkan dia. Nggak kebayang, nggak sanggup, saya nggak bisa. Tapi malam kita belajar dari seorang Daud. Bagaimana Daud yang mungil, yang imut-imut, yang karena dikatakan parasnya cakep, kulitnya kemerah-merahan gitu ya. Si kecil, si bungsu ini bisa dan mampu mengalahkan Goliat. Bahkan dalam waktu dikatakan apa? Kalahnya gimana? Dengan ketapel, dengan batu kecil yang dia ambil, bukan dengan perlengkapan perang yang dia pakai. Dengan batu kecil yang dia ambil dari sungai, lalu dia selepetkan gitu ya. Kalau waktu SD sih dikatakan, lihat betul dengan ketapelnya, tepat kena jidatnya si Goliat, langsung terkapar Goliatnya. Saya bayangkan itu banget kerasnya gitu ya, kuatnya lemparan itu. Pas kena, itu kan baju besi ya dia pakai ya, baju besi pasti dia nggak kena melawan itu. Ketika pas kena tempat sasaran, lalu terkapar lagi. Bukan cuma terkapar, dia berjanji mau biasa dia potong lehernya itu ya, si Goliat ini dia bunuh teman kanan ada ya. Kita mungkin menghadapi itu sebenarnya. Ketika kita sedang menghadapi itu, apa yang mau kita lakukan?
membiarkan apa yang dilihat mempengaruhi keyakinan yang pada Daud yakin bahwa Allah menyertai dia. Roh Allah ada bersama dengan dia. Maka ketika kakaknya mengatakan dia kan raksasa, kamu anak kecil siapa? Kamu mana mampu ngadepin dia besar? Daud saya gitu ya, kira-kira seperti itu. Daud percaya diri, maka dikatakan apa? Daud tidak membiarkan apa yang dilihat mempengaruhi. Bapak dan teman-teman terkasih, mari kita berefleksi sebentar. Ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup, apa kita lihat? Masalahnya atau iman kita? Secara manusiawi kita pasti akan mengatakan yang kita hadapi, kita lihat itu masalahnya, ya. Itu sedang kita hadapi. Tapi malam ini kita diingatkan untuk apa yang utama adalah apa? Jangan fokus pada masalah, tapi pada kebesaran Tuhan. Mudah nggak kita bisa untuk punya keyakinan seperti ini? Kalau nggak sudah nggak punya masalah sih kita bisa ngomongnya enak ya. Saya juga mengatakan seperti itu. Ketika saya belum punya masalah, menasihati orang gitu ya, menguatkan teman, ingat jangan lihat masalahnya. Kita punya Tuhan yang besar. Tapi dalam sisi kemanusiaan kita, kadang-kala ketika kita menghadapi masalah, yang pertama muncul adalah masalah lu gede banget. Kok nggak sama? Raksasa depan saya. Ini Goliat mau membunuh saya, mau menekan saya. Tapi kita belajar yang pertama adalah apa? Ya, fokuslah kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar yang menguatkan kita. Tetap hidup sesuai ketetapan Allah. Ya, itu yang pertama kita belajar. Kalau punya masalah jangan katakan, aduh aku punya masalah yang besar. Tapi katakan, masalah, aku punya Tuhan yang besar. Kita menguatkan kita. Yang kedua, Daud tidak membiarkan kata-kata intimidasi mempengaruhi. Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, ketika mulai muncul masalah, muncul persoalan hidup kita, tidak jarang kata-kata negatif itu kita dengar ya. Mulai itu, ketika sudah mulai mendengar kata-kata negatif, mulai apa? Mempengaruhi pikiran kita. Mulai overthinking, istilah orang ya. Mulai pikirnya kemana-mana. Yang negatif-negatif yang kita dengar. Kalau di dalam hidup kita sehari-hari, mana yang sering kita dengar? Yang negatif, apa yang positif? Berita-berita kita dengar nih sekarang nih di TV, di radio, di medsos, banyakkan yang negatif atau positif yang kita dengar? Seringkali yang negatifnya, banyakkan negatifnya. Seorang teman yang dia bergerak dalam bidang website gitu ya, dia mengatakan berita yang masuk ke dalam website, ya, dia mengelola dari Katolik, itu Bapak Ibu pernah tahu ya, pernah sering browsing di situ, Pak Stefanus namanya. Dia mengatakan berita-berita yang masuk ke website itu sebagian besar berita-berita yang negatif. Berita negatif sama berita positif lebih laku yang mana kira-kira? Gosip sama berita yang benar lebih cepat yang mana nyebarnya? Ya, iya kan, karena kita negatif lebih cepat gitu ya. Termasuk diri kita. Ketika yang masuk dalam diri kita yang negatif, mempengaruhi apa? Pikiran kita, mempengaruhi hati kita, perasaan kita, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Ya, maka kita belajar dari Daud. Jangan membiarkan kata-kata intimidasi mempengaruhi. Kamu kan nggak bisa, kamu anak kecil, tahu apa? Nggak mungkin kamu bisa melawan Goliat. Kamu kan sudah sulit dalam hidup, udahlah pasrah aja. Tidak memotivasi ini ya. Tapi kalau kita mau memotivasi orang kan, ayo kita bangkit bersama-sama, gitu ya. Maka kita harus apa? Menutup telinga dari kata-kata yang negatif. Jangan dengar yang gosip-gosip. Jangan dengar kata-kata yang mematahkan semangat. Jangan dengar kata-kata yang membuat kita menjadi semakin terpuruk.
Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau kita tawar hati pada kesulitan-kesulitan hidup kita, pada masa kita menghadapi kuliah dalam hidup kita, kekuatan kita menjadi lemah. Coba kalau Daud aja mengatakan, kakaknya mengatakan, aku anak kecil, gak biasa perang. Udah mengatakan, iya ya, saya gak bisa ya. Ya udah deh, saya gak usah maju perang. Kira-kira Goliat akan kalah nggak? Gak bakal. Ya. Yang menang siapa? Ya si Goliat itu nantinya, gitu ya. Tapi Daud mengatakan kepada kita itu apa? Jangan tawar hati. Teruslah mengarahkan hati kita kepada Allah. Ya. Oke, berikutnya. Daud mengingat pertolongan Tuhan pada masa lalu serta yakin akan kemampuannya di masa depan. Ketika kakaknya meremehkan, Daud mengatakan apa? Saya waktu itu berperang melawan singa, ya, melawan binatang-binatang buas dan ingin menerkam ternak-ternak. Saya melakukan bersama dengan Tuhan saya mampu untuk menghalau ternak, bahkan melepaskan dari terkaman mereka. Daud ingat masa-masa lalu dia menjadi gembala, menggembala ternak-ternaknya. Allah selalu menolong dia, selalu menopang dia, selalu mendampingi dia, membuat dia akhirnya mampu keluar sebagai pemenang, mengalahkan semua hal-hal yang ingin mengganggu ternaknya, mampu untuk mengalahkan binatang-binatang buas dan menerkam ternaknya. Dan semua itu terjadi karena pertolongan Tuhan. Ya, maka bagi kita adalah apa? Pengalaman pertolongan Tuhan membuat kita diteguhkan. Maka teman-teman, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, perlu bagi kita juga untuk selalu berefleksi. Kapan saya merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup saya? Pernah nggak saya mengalami masa-masa sulit dalam hidup saya? Dan ketika saya mengalami masa sulit dalam hidup saya, apakah Tuhan juga mengangkat saya, membawa saya keluar dari persoalan itu, dari pergumulan itu? Kita boleh merefleksikan dalam hidup kita. Kalau dalam ajaran kami di CAP itu, yang mulai di CAP mungkin pernah diajarkan untuk menggambarkan grafik perkembangan iman, perjalanan iman kita. Kita melihat apa? Ada saat-saat di mana kita di bawah grafik iman kita, nggak tahunya besokannya kita lihat grafiknya naik, menggambarkan apa? Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan pasti menolong kita. Kalau kita masih di tempat ini hari ini, kita boleh berefleksi saat ini. Iya, dulu saya pernah mengalami masa-masa yang suram, masa-masa yang sulit, yang penuh tantangan. Kalau saya masih ada hari di tempat ini, saya bersyukur. Ternyata Tuhan juga tidak membiarkan saya. Dia menopang saya, Dia menolong saya. Makanya sebuah lagu yang menariknya tentang yang kita alami saat ini, Tuhan tidak biarkan kita tergeletak, Dia sedang merendah hidup kita. Ya, Tuhan sedang merendah. Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat benih kasih-Nya. Pada masa-masa sulit kita boleh melihat tangan Tuhan sedang merendah kita. Maka seperti Daud tadi ya, jangan mendengarkan yang negatif. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembali kepada saya. Pengalaman dan pengenalan kita akan Tuhan membuat kita memiliki roh yang kuat. Pengalaman saya tadi, ketika saya kehilangan ayah saya secara mendadak, lalu saya mulai berefleksi, gitu ya, bikin grafik perkembangan Tuhan. Itu saya ingat, ketika ayah saya meninggal itu adalah masa-masa di mana saya sedang inginnya sama Tuhan, sedang dekat-dekatnya sama Tuhan. Saya sedang mengalami relasi yang bagi saya ini loh, yang namanya relasi dengan Tuhan itu indah ya, dekat.
seperti punya sahabat seperjalanan, lagi senang dengerin lagu-lagu rohani, misa tiap pagi, gitu ya, sebelum kantor misa dulu katedral tiap pagi, kayak enak banget. Tapi tiba-tiba Tuhan panggil saya bertanya, saya sempat protes gitu ya, Tuhan jahat banget ya, di saat saya dekat-dekatnya sama Engkau, gitu kan, Tuhan ambil ayah saya. Apa sih maksudnya gitu ya? Ini kan saya bagaimana ke depannya? Saya nggak tahu nih. Bagaimana kita bisa sekolah, kuliah, bagaimana kami harus menghidupi keluarga dan sebagainya. Gelap. Tapi saya belajar. Rupanya Tuhan sudah menyiapkan, gitu ya. Setahun saya mulai berrelasi dekat dengan Tuhan, gitu. Saya merasakan Tuhan itu menyiapkan saya untuk menghadapi hari itu. Dan setelah masa-masa kesusahan bagi saya sudah lewat, saya mulai dekat lagi dengan Tuhan dan saya semakin merasakan, iya Tuhan, terima kasih. Pengalaman masa lalu itu, ketika saya ketakutan akan masa depan, ketika saya takut menghadapi goliat dalam hidup saya ingat Tuhan tidak membiarkan saya jatuh ke gelap. Dan pengalaman iman itu menguatkan roh saya, menguatkan iman saya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Masih ada satu lagi? Sudah ada saja. Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, saya mengajak Anda untuk saat ini menundukkan kepala. Kita mencoba merenungkan dalam masa hidup kita. Adakah masa-masa di mana kita menjumpai goliat dalam hidup kita? Apapun itu, mungkin goliat yang tidak terlalu besar, tapi bagi saya pribadi, bagiku pribadi, dia adalah sebuah tantangan. Dia adalah goliat yang berdiri di hadapan saya. Tapi kita saat ini belajar dari dia. Kita punya iman kepada Tuhan kita. Dia tidak membiarkan kita tergeletak. Dia menemani kita. Dia menopang kita. Dia menuntun kita. Kalau pada saat ini saudara merasakan, Tuhan, di depanku sedang berdiri goliat yang cukup besar, yang membuat kita bisa melihat jalan ke depan, yang membuat kita merasa takut dan khawatir, yang melemahkan imanku. Saat ini katakan kepada Tuhan, Tuhan tolonglah, kuatkan aku. Dan kita mau tumbuhkan keyakinan kita. Aku punya iman yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Katakan kepada masa lalu saat ini, aku punya Tuhan yang besar. Engkau menguatkan aku.
satu mau berdoa bagi setiap intensi doa di tempat ini. Tuhan, Kau yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Kau yang paling tahu rahmat yang paling mereka butuhkan. Biarlah kuasa-Mu terus mengalir bagi anak-anak di tempat ini. Setiap pokok-pokok doa ini Tuhan, setiap intensi mereka Tuhan tahu. Taruh di dalam hati mereka iman yang teguh, iman yang besar kepada Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang selalu dan selamanya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan berkati.